pengetahuan berisi. Terbesar kecilnya itu di semua kemampuan kemudian jadi setelah kita tahu tadi bahwa rangkaian alat itu tidak cukup untuk memuaskan keadaan ini, maka kita itu perlu dalam bahasanya itu kita negeri maupun dari luar negeri. Salah satu dari tantangan itu adalah radikalisme. Kalian radikalisme yang ada di pihak dari sekian banyak radikalisme yang terjadi politik itu merupakan bukti bahwa minimnya pemahaman tentang ideologi nasional yang membuat generasi muda itu semakin individualistik dan tidak kenal dengan arus informasi global ujung milenial seperti itu. Maka dari itu kita harus mengenal apa itu ideologi Pancasila. Pertama-tama itu kita harus mengenal apa itu ideologi. Ideologi adalah sistem paham mengenai dunia yang mengandung teori kebenaran dan dianut kuat oleh para pengikutnya menuju identitas sosial tertentu dalam kehidupan. Pancasila UNESA tahun 2017 dengan halaman 25 sampai 145. Ideologi itu menurut Thomson itu mengandung tiga unsur utama, yakni adanya penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan, lalu memuat perangkat nilai dan keyakinan moral, kemudian memuat orientasi pada suatu tindakan. Dimensi ideologi itu ada tiga, yakni realitas, di mana ideologi itu dicerminkan dari realitas yang ada di masyarakat, kemudian idealisme yakni yang menggerakkan optimisme, lalu ada fleksibilitas dan mencerminkan suatu kemampuan ideologi dalam mengaruhi masyarakat. Kemudian ideologi yang kita kenal itu ada tiga,
Jadi dua ideologi besar dan satu ideologi kecil. Salah satu dari ideologi besar ini adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberalisme itu ideologi yang mirip dengan individualistik, yaitu sangat menghargai secara individu, sehingga manusia itu jadi bersifat individualistik, sehingga manusia akan menganggap manusia lain itu punya ancaman dirinya. Nah, negara yang menganut ideologi ini adalah negara Inggris dan negara Amerika Serikat. Nah, liberalisme itu beda dengan Pancasila. Pancasila itu kemudian yang bebas-bebasnya itu tidak sesuai dengan Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk. Nah, kemudian selain liberalisme itu ada ideologi besar satunya lagi, yakni komunis. Tokoh utamanya yakni Karl Marx, dimana komunis ini adalah mementingkan golongan atau hak milik pribadi itu tidak diakui. Jadi semuanya itu milik bersama. Begitu Pak komunis. Nah, komunis ini dia itu menganggap bahwa hakikat kebebasan dan hak individu itu tidak ada, dihilangkan, sehingga rakyatnya itu mendikta, akibat individualistiknya itu diambil. Nah, kemudian ada ideologi Pancasila. Pancasila itu dia itu tengah-tengah dari ideologi liberalisme dan komunisme. Pancasila itu ideologi yang berketuhanan, kemudian ideologi yang memengaruhi salah satu bangsa mengatasi masalah pada bidang politik, ekonomi, dan budayanya. Nah, ideologi yang tadi itu tidak dapat bertahan lama komunis, karena tidak mampu mewujudkan impian masyarakat untuk menegakkan kesejahteraan itu. Sehingga yang bertahan itu sekarang cuma Korea Utara. Ideologi Pancasila itu mendasarkan pada hakikat, sifat, kodrat, kemudian sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Jadi dua-duanya itu seimbang. Menurut tim pendidikan Pancasila UNESA, Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang digagas oleh the founding father telah melakukan perenungan yang mendalam dan panjang untuk menyepakati tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemudian proses globalisasi yang terjadi sekarang ini itu memberikan dampak bagi ideologi-ideologi ya. Ini dimana ideologi komunis ini tidak mampu bertahan di era globalisasi ini. Ideologi liberal itu tetap bertahan sampai saat ini, karena dia berdasar pada kebebasan dan hak individu itu lebih ditonjolkan untuk individualisme. Suatu ideologi kenapa kok bisa bertahan atau tidak, itu jika ideologi tersebut itu didukung oleh masyarakat bangsanya. Nah, itu yang menyebabkan ideologi itu bertahan. Kalau tidak didukung itu dia bertahan. Nah, Pancasila itu sebagai ideologi itu dia itu sebagai ideologi terbuka. Artinya itu dia itu masih terbuka gitu bagi budaya lain untuk masuk ke dalamnya. Karena Pancasila itu yang menyatukan Indonesia yang tidak sebagai suku. Jadi dia itu terbuka, nggak kaku-kaku kayak komunis. Nah,
seperti yang disebutkan tadi itu sebagai ide terbuka, itu Pancasila bisa menerima pendapat yang hidup dalam masyarakat dan memberi kesempatan kepada setiap orang untuk memahami serta berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Nah ini pada era globalisasi itu kita itu ada tantangan gitu akan tergerusnya budaya-budaya bangsa dan dirinya. Nah agar tidak suatu bangsa itu tidak takluk budayanya itu, kita harus melalui sebuah proses kreatif menurut Rashid dalam tim NKU di Pancasila Indonesia. Nah, proses kreatif ini adalah proses yang memilah-milah ya, selektif antara budaya lama dan budaya baru yang masuk. Itu kita meninggalkan budaya lama yang negatif dan mengambil budaya baru yang positif. Mungkin itu nanti masuk. Nah, kesimpulannya itu ideologi yang disepakati oleh bangsa Indonesia dan bernegara adalah ideologi Pancasila. Ketentuan nilai luhurnya itu bersumber dari nilai yang ada sebelumnya dari bangsa Indonesia, dan suatu ideologi itu akan mampu bertahan jika itu didukung oleh masyarakat bangsanya. Tanpa dukungan itu dia nggak bertahan, dan semakin kuat ideologi tersebut yakini kebenarannya. Keyakinan akan kebebasan itu akan semakin kokoh jika ideologi tersebut memang mengandung kebenaran. Daftar pustakanya pihak peneliti Negara Pancasila UNESA. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.